Jadi kayak gini, misalnya gue beli, let's say gue aja deh. Kelihatan kan ya? Oke, ini Kelihatan. transaksi gue terakhir beberapa akhir yang lalu. Jadi gini, mmm, let's say Meta Island. Jadi Meta Island ini eee, nama project-nya Meta Island gitu kan. NFT-nya gambar ini gitu, atau GIF atau gambarnya lah. Nah, jadi presale-nya itu bisa ngasih harga di yang murah, misalnya harganya berapa ya, harganya 0,1 gitu, atau enggak ini harganya waktu itu 0,1 seinget gua. Terus gua jual lagi di harga 0,234, berarti kan profit-nya itu adalah sekitar segitu, eee, ya kan? Nah, jadi nanti, bakal dapat harga yang lebih murah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, kayak tadi gue bilang, kayak tinggal ngobrol atau, ada banyak lagi caranya, kayak misalnya, ini ada yang kayak art-nya, ada yang, ikut games-nya, ada yang ikut, trivia dan lain sebagainya. Intinya adalah dapetin whitelist-nya dengan cara berbagai hal gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada whitelist, itu bakal masukin address dan address-nya itu bakal dari gua. Contohnya kayak, gini, jadi nanti kalau misalnya udah whitelist, itu bakal masukin wallet-nya itu wallet gue nanti bakal gua kasih. Terus nanti kalau misalnya udah dimasukin wallet-nya, kita tinggal tunggu sampai tanggal ini nih, tanggal presale-nya. Tanggal presale misalnya ini tanggal 29 kan. Jadi nanti, tanggal 29 intinya ya gajian gitu. Nah, gajiannya gimana? Eee, oke, the catch adalah ini kan nggak perlu ngapa-ngapain ya kan, lu di sini cuma perlu ngobrol atau, ikutin cara-caranya supaya bisa dapat whitelist, ya nggak? Satu, ya kan? Mmm, terus apa namanya, pergerakan pasarnya gitu kan. Pergerakan pasar tuh berarti ini nih, kayak volume volume ini nih 0,24 kan. Jadi nanti misalnya kayak 0,1 terus dijual di 0,24 gitu, dijual yang paling harga murah aja, supaya cepet lakunya. Nanti kalau misalnya, itu profitnya berapa, biasanya dari sininya nih, internal internal transaction-nya. Jadi tadi kan dijual gue tadi jual di 0,23 sekian kan. Berarti itu tadi hasil profitnya adalah 0,1 0,20 sekian dikurang 0,1 sama gas fee-nya gitu. Jadi nanti hasilnya itu 0,9-an lah ya kurang lebih, 0,09-an itu dibagi hasil. Nah, mungkin lu mau cari tahu sendiri 0,09 itu USD sekitar 4 juta, sekitar 4 jutaan gitu kan. Jadi nanti ini, bakal dibagi hasil, bagi hasilnya gimana, gue udah ngomong sama beberapa orang yang udah dari awal, itu rata 70-30, tapi itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Soalnya ada banyak yang project-project itu udah susah gitu kan, udah susah untuk dapetin whitelist-nya. Kayak gini misalnya, nih, ini nih Prime Ape Planet, ini gue udah gue kasih dari dulu, itu dia punya 250.000, sorry, 240.000 member. Jadi 240.000 member ini dia saling tektokan gitu, saling ngobrol satu sama lain supaya bisa dilihat sama moderatornya, supaya ini kan, sistemnya itu, sistem whitelist-nya dengan cara lu segenuine apa gitu kan, se-real apa gitu, kayak lu ngobrol, ngasih topik kah, atau ya bener-bener bikin good vibes gitu kan, sampai bisa dilihat sama mereka, intinya gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah, nanti lu bakal dapat whitelist ya kan, eee, kayak gini, kalau misalnya udah selesai kayak gini, misalnya gue shilling terus kayak lu mau, apa ya, istilahnya lu mau test yourself gitu kan, mmm, dan nanti biasanya sih bagus ya kalau misalnya udah kayak gini. Terus, biasanya kayak gini bakal fleksibel, mungkin berubah jadi 60-40, 50-50. Eee, contoh lain ini nih. Nah ini, apa namanya, agak susah, soalnya ini di sini sampai level 50, harus nge-reach level 50. Ini mungkin bisa berubah nantinya, 70-30-nya, eee
apa namanya, profitnya gitu kan. Kenapa ini susah, soalnya project sebelumnya ini seperti gue bilang apa namanya, nanti apa namanya, gue bilang project yang ini tuh udah 88.000 terakhir, project sebelumnya. Harga paling murah tuh setahu yes, 8.000. Oke. Nah terus, nih, jadi gue ulang lagi deh flow-nya gini nih. Jadi kayak lu dapetin whitelist itu dengan cara bagaimanapun, kayak lu mau ikutin games-nya, ikutin kuisnya, ikutin art-nya gitu kan, atau lu mau bener-bener ngobrol kayak tiap hari, join kayak apa namanya, vibing di sana gitu, bener-bener jadi bagian mereka gitu kan, bagian dari komunitas mereka. Saya bisa dapetin whitelist-nya. Eee, jadi kayak intinya tuh kerjanya kayak PR gitu, bukan bukan PR juga sih, kayak international, relations. Ya lu ngobrol dengan mereka, ya lu ngobrol bahasa Inggris kan, terus kalau udah ya udah gitu. Jadi lu masukin wallet gua, address gua, tinggal lu tunggu aja gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya fun ya alhamdulillah, kalau enggak ya to the next project, tuh. Mmm, so far ini dulu, ada pertanyaan nggak? Gua kasih 2 menit deh sampai nanti bahas selanjutnya. Gue mau nanya dong, Oke. berarti kita nyari projectnya sendiri kan? Apa gimana? Yang Enggak, nyari ini komunitas project gitu. sorry, iya project-nya ada di sini semua nih. Ini semua project-project yang menurut gua bagus, yang apa Oh, ya, istilahnya ada hype-nya gitu loh, ada hype-nya kenapa ini project gua taruh sini, kebanyakan project yang gua taruh sini tuh punya utilitas. Kenapa, punya utilitas tuh berarti punya fungsi ya kan. Kayak mungkin nanti bakal ada metaverse atau bakalan ada apa ya, dunia digitalnya sendiri gitu kan. Pokoknya intinya ada utilitasnya, terus ada hype-nya dan lain sebagainya. Biasanya rame dan maksudnya nanti volumenya tuh pasti akan ada yang beli dan kemungkinan besar cuan. oh Dan gitu. itu tuh sebenarnya ya ngomongin, sharing project ini, jadi gue di sini bakal yang ngasih, bakal yang ngasih project-project-nya gitu. Dan kebanyakan project-nya berbasis aktivitas, tapi kalau misalnya lo dapet yang kayak invite gitu kan, kayak lu apa sih namanya, kayak misalnya lu dapet, whitelist dengan cara invite kayak ini nih, kemarin gue di sini, sorry banyak banget project. Oke nih, ini kemarin gue ZYA sama, siapa, Chandra di sini, kita vibing di sini. Mereka dapat lewat aktivitas, gue dapat lewat invites, gue nge-invite 30 orang. Eee, dan sekarang udah nggak ada lagi sistem lewat invite setahu gue. Jadi tinggal vibing aja di sini. Dan hopefully ini gue lagi ini sih, yang ini, soalnya ada Danus Sofwan, lagi, ada orang-orang Indo deh di sini. Oke, cuan. Tapi gue nggak mau, shilling ini soalnya kenapa ya, ini tuh ini high risk banget. Gue nggak berani sharing ini, soalnya kalau misalnya nanti kalian dapat gimana ya, gue nggak pengen ini kan emang, kalian bisa dapat itunya kan, gratisnya, tapi ini udah WL2. WL2 tuh biasanya harganya lebih mahal dan nanti ya pokoknya bakal ya repot dah. Anyway, kena ngejawab nggak? Jawab lah ya. Anyway, ada lagi nggak pertanyaan lain? Jadi kita nyari projectnya itu biar kita dapat whitelist gitu ya. Iya. Dari whitelistnya itu kalau dapat apa ya? Whitelist-nya itu bakal dapat, Beli gitu ya. whitelist itu ngasih akses aja intinya gitu. Kayak misalnya gini, ini kalau
udah dapat whitelist 1, nanti udah dapat akses whitelist 1 gitu kan. Nah, whitelist 1 ini akses lainnya apa? Lainnya lu bisa beli di harga 0,08 misalnya. Atau nanti ya, lu bisa dapat di harga 0,08. Harga gambarnya ini kayak tadi gue bilang, kayak misalnya harga 0,1, di harga publik dia harga presale 0,1, harga publiknya 0,15 misalnya. Jadi presale-nya itu ngasih harga yang lebih murah. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini sebenarnya kan kayak gue mau ngasih gambarnya tuh kayak lu have as many as you can gitu. Dapetin whitelist sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya udah dapat whitelist, langsung taruh di sini aja kayak gini. Lu udah dapat whitelist di misalnya Society gitu, atau enggak dapat di Moody Ape, atau enggak dapat di Gulliver's. Gue berharap kalian dapetnya di Gulliver's sih, soalnya gue bilang itu kayak project sebelumnya dapat harga paling murahnya itu 8.000, total harga gambar di awalnya itu 0,015 deh setahu gue. Berapa sih 0,15? The fuck? Ya 0,1 dijual sekarang di harga 0, berapa sih? Di harga 2 ETH itu sekitar 8.000 $8.000 sekian. Yep. Berarti sih. Oke. Terus gue sebenarnya mau ngajarin sih, gue mau ngasih tau kayak apa namanya, kayak hal-hal yang teknisnya gitu, tapi gue rasa bukan saatnya lu tahu tentang teknisnya, soalnya ini tuh adalah fase-fase di mana lu ngumpulin banyak liquid supaya nanti lu bisa jalan sendiri gitu. Supaya lu bisa nyari project sendiri, supaya lu bisa jalan sendiri. Ntar Jeb, gue apaan? Offline. Bang Ezo katanya mau ini ya, apa, buka ini Bang ya? Tempat di mana Bang? Di Bekasi Bang ya? Buka tempat di Bekasi. Tempat buat ini, kerja bareng. Oke. Anyway, kira-kira gitu sih umumnya, kayak simple banget kan. Lu tinggal ngobrol, chatting-an aja, kalau mau lewat rute itu, gitu tinggal lu ngobrol, apa namanya, ikutin bagian dari komunitasnya gitu, tektokan satu sama lain, dapetin whitelist-nya. Nanti kalau misalnya udah, ada fase masukin wallet address. Kabarin gua, kalau udah, masukin address-nya gua gitu. Ada beberapa address sih gua nanti, tinggal gua kasih aja. Oke. Apa lagi ya? Edukasi gitu kayaknya nggak, not now, soalnya kita step by step aja gitu, oke? Oke, masuk ke sesi Q&A. Ada pertanyaan nggak? Gue mau nanya dah, tentang kayak kalau ngobrol-ngobrol itu kira-kira biasanya berapa lama sih? Kayak ngobrol setiap hari harus banget setiap hari gitu. Gue boleh jawab. Oke. Kan tadi pertanyaannya soal ngobrol ya, kayak itu sih nggak tahu juga, nggak nentu juga, soalnya kan gue sama Chandra juga kebetulan dapat WL di Moody App dan lebih dulu Chandra daripada gue yang dapat.
tapi levelnya tuh juga kayak tinggian gua padahal. Nah, awalnya gue pikir itu kan dari level ya, ternyata enggak. Biasanya kalau misalnya levelnya tinggi berarti dia udah banyak dong kayak result chat-nya tuh di situ. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi itu juga saran gua kalau misalnya lo lagi ngobrol, pertama lu chat, gabung sama komunitasnya di situ, terus balesnya juga yang panjang dan kalau bisa lu cari muka depan pas lagi moderatornya muncul gitu. Jadi pas Ini moderatornya online gitu ya. kalau bisa sih. Iya, kalau Gampangnya gitu bisa ya. Kayak gitu. online. Kayak gini nih, Kemarin sorry gue buka chatnya si Z ya. Ini kan ada apa namanya, kayak gambarnya gitu, kayak udah ngapain aja chatnya. Dia udah ngechat dari tanggal 19 Desember sampai UL-nya tuh kapan ya? Sekitar 5 hari dah setahu gue, 5 hari hari sampai tanggal tanggal berapa 4 ya? hari, 4 hari apa 5 hari gitu deh, kayak bener. Soalnya kenapa? Soalnya ini tuh tentatif kan, kayak intinya supaya dilihat gitu. Ada yang setahu gue apa ya, teman gue ada di project yang kayak bener-bener hype banget. Namanya Happy. Jadi ini Genesisnya itu adalah kayak apa namanya, kayak token untuk beli beberapa habits gitulah intinya, gampangnya gitu. Ini project-nya itu gede banget, paling murah harganya tuh 42 ETH. Dan teman gue tuh dia apa namanya, vibing gitu kan, vibing di sini selama 1 bulan sampai dapat itunya. Ini kan Genesis nih bukan apa ya, bukan NFT yang sama project-nya, tapi bayangin aja nanti tuh kisarannya paling murah tuh pasti 1 ETH setahu gue ya. Apa namanya, gambaran gue paling murah tuh 1 ETH. Soalnya Genesisnya ada 42 ETH gitu. Project-nya biasanya paling kayak 5 atau 1/4 atau sekian gitu lah. Jadi kayak ya tentatif sih. Itu bener-bener hard work. Makanya gue di sini ngasih project-project yang punya utilitas, hype-nya bagus. Nggak tahu kenapa nih gue kok invalid invite semua. Di kalian gini juga nggak? Nggak kan ya? Harusnya sih nggak deh. Enggak sih. Kayak gini nih Baboon First ini kayak mirip sama Hypebeast dari sistem hype-nya ya kan. Ya lu dapetinnya secepat-cepatnya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lu ya apa? Kalau misalnya lu kelamaan jadinya lu bakal kompetisi sama orang-orang lebih banyak ya kan. Mungkin 8.30 kita akhirin aja, gimana kalau misalnya ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan nggak? Time limitnya 8.30. Nanya dong. Ya. Itu yang di Metaverse itu harus dihubungin ke wallet gitu ya? Wallet apa gitu? What Metaverse tuh apa ya maksudnya? Metaverse. Oh ini. Gue sempet nanya itu. Ya jadi ada di gue ya. Fuck, nggak sih? Iya kemarin ZTS sebenarnya Zia itu sebenarnya nggak punya utilitas untuk kayak istilahnya nggak punya kelebihan khusus itu loh, kayak kalau misalnya konekin tuh ya nggak ada apa-apanya juga, lu tetap dilihat aja dari ya kan, dari aktivitasnya, ya nggak sih? Tapi buat lo edit profile itu butuh connect to wallet gitu sih yang gue baca, dan gue sempet nanya di grup itu, ditanya lo baru ya? Iya gue baru. Oh lo harus baca aturannya dulu kayak gini, terus pas gue baca dan gue pelajarin itu harus connect ke walletnya itu gitu. Jadi gue belum coba lagi sih. Wait, sebentar.
Oh, Groundbreaker ini ya? Groundbreaker all ini ya? Groundbreaker. Oke. So, Groundbreaker ini adalah apa? Nggak ada ininya sih. Jadi kejadian gue kemarin mirip gitu, kayak gini. Nggak mirip sih. Wallet lu dikonekin ke aplikasi Collabland, itu kan Collabland ya. Collabland tuh ada banyak fork-nya. Fork itu maksudnya ada banyak mirip-mirip gitu sama aplikasi lain, tapi fungsinya beda banget. Fungsi yang satu cuma cuma ngelihat lu punya apa, yang Collabland yang lain bisa ngambil apa yang lu punya gitu. Kalau misal lu mau, boleh lu tinggal bikin MetaMask aja, metamask.io. Metamask.io, download HTML, terus lu install aja langsung. Kalau dari HP, lu harus download Kiwi browsernya. Download Kiwi browser, terus nanti tinggal install extension namanya metamask.io. Gitu. Oke. Kalau itu gimana caranya? Kalau mau, itu bebas sih. Dan setahu gue, paling nanti juga ujung-ujungnya masukin address-nya lewat Google Form atau enggak. Kayak di sini, masukinnya tuh lewat nih, lu tinggal ketik aja. Itu. Tau Danusofon gak sih? Gue Danusofon. Oh deh. Arnold, siapa? Arnold siapa sih? Arnold. Siapa? Renault siapa sih? Lupa deh yang itulah. Renault Purnomo. Ya, Renault Purnomo, Arnold anjing. Renault Purnomo. Oke. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Paling berarti yang rekomendasi apa tadi? Rekomendasi level 50, tapi ini kayak susah banget sih. Ini Gilliverse. GLYVRSE. Lumayan kalau mau challenge yourself, go for it gitu. Bener-bener. Kayak buat yang awalan gitu, mendingan yang mana dulu nih, kayak buat belajar dulu. Mau di app saranin itu. Ini sih yang paling baru berarti Baboon First, tapi ini tentatif. Ini masih 4.000 udah setahu gue Baboon First nih. Masih 4.500 dan artnya sama. Namanya gambarnya kurang lebih apa ya? Dari sistem desainnya tuh sama, ya kan, sama kayak Hypebeast. Terus vibes-nya bagus aja gitu di sini, nggak ada yang kayak spamming nggak jelas. Terus ya hidup sih. Ini kayak masih gampang banget. So I would suggest you go for this one, Baboon First. Tapi kalau tadi kayak Zetia nyaranin untuk mau di app, ya boleh dicoba juga. Masih ada 500-an. Dan mereka belum ngejalanin marketing yang gede-gede banget. Mereka baru fokus di apa namanya, desain game utilitasnya doang, belum masuk ke marketing. Jadi ya gitu sih. Kalau mau coba juga yang kayak susah banget, ini boleh dicoba nih Prime Ape. Ya, at least 2 minggu, kayak 20 hari sih. Menurut gue kayak Gilliverse sama ini. Iya, makin Besok susah udah makin. ini sih. Udah apa? Prime App besok udah selesai yang well. Iya apa? Soalnya Oke. sisa 45 lagi well. Lu dapat well di sini. Dulu dapat, cuman tuh akun joki. Oh, lu joki juga. Keren sih. Mantap. Bukan akun asli sih, sayang banget. Wow. Oke, itu sih gimana? Dan gue masuk sih masih hangat banget. Kalau lu mau apa namanya, apa yang lain, kalau misalnya itu udah,
makin ke atas makin susah sih kayaknya. Maksudnya kayak agak lama gitu kan, makin lama. Makin banyak orang di lebih susah aja gitu whitelist-nya. Oke. GTA sama Chandra, Zia sama Chandra lu lagi di mana sekarang? Lagi fokusin di apa? Gue sih hari ini sama kemarin lagi di Gulliver's karena gue lagi ngejar juga dan kebetulan kan dia ada komunitas Indonya ya. Jadi gue chatting di situ juga sih buat naikin level dan sekarang level gue udah 19 dari 16 sama kemarin sekitar 2 hari yang lalu gue sama Chandra di mana Chan? Di era NFT RAA kalau itu. RAA NFT. gitu. Sama ini era NFT nih. Ini dari riset gue adalah dia orang backgroundnya dia pernah kerja di Fnatic. Terus punya temen di di FKT. Nah, ini project yang dibeli sama Adidas, sama Nike. Adidas apa Nike ya? Gue lupa, Nike atau Adidas. Nike deh setahu gue. Dan tadinya tuh harganya dulu tuh ini harganya berapa ya? Untuk mintnya itu untuk punya barangnya beli dari mereka itu 3 ETH. Jadi seharga 12.000 ya, kurang lebih berapa tuh? Berapa sih? Ya ratusan juta lah. Terus harganya sekarang 3 kali lipatnya gitu, 4 kali lipat, 3 kali lipat kurang lebih. Ya dia teman apa rekan kerja atau gimana gitu. Jadi ya I would say it's a good project. Jadi boleh juga. Ini juga masih 12.000 kan. Harusnya juga udah 400 aja. 100. Ya. Itu sih 2 project itu. Oke. 23.5 nih. Ada pertanyaan lagi gak? Gue takutnya lu ada. Yang kemarin Ponzi Panthers tuh siapa ya? Gak tahu deh. Gue gak naruh di sini deh kayaknya Ponzi Panthers. Gue gak bisa ngeliat lagi. Pokoknya gue delete deh setelah yang punya gue. Apa sih yang naruh? Soalnya masuknya gampang banget buat dapat WL nih maksudnya gitu loh. Kayak dari namanya aja udah Ponzi scheme gak sih? Lu tau Ponzi scheme gak sih? Ponzi scheme adalah MLM. Lu dari sebanyak orang, makin banyak orangnya kan. Nanti ya lu mungkin gak bakal bisa dapet cuan itu. Itu sih. Oke. Kalau misalnya bagus proyeknya ya udah, maksudnya kayak ada yang beli gitu kan. Jadi penting gitu, terus nanti dijual lagi. Ya, kalau bagus. Kalau enggak ya apa? Bilang ya. Kalau mau nanya, kalau di blacklist gimana? Di blacklist. Nah, ini dia. Jadi gue mana ya? Shit. Di band sih biasanya kalau jadi kayak misalnya gue waktu itu sempat nyoba pakai bot kayak yang otomatis gitu message-nya, dan udah message aja gitu tiap sekian menit nanti message, terus nanti hal-hal yang kayak random aja gitu, terus itu ketahuan sama moderatornya, kayak moderatornya perhatiin kan. Jadi nantinya jadi waktu itu gue ditendang dari grupnya dan gue nggak bisa masuk lagi. Terus ada juga yang kayak lu ditaruh di apa ya, kayak istilahnya tuh lu dikekang gitulah, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa vibing, lu nggak bisa ngobrol, cuma di mute aja gitu. Dan itu baru terjadi sama gue barusan banget. Di Gulliver's. Kenapa? Kenapa tuh?
Tapi udah gue nggak tahu sih, gue rasa tadi sebentar doang, cuma hitungan menit dan ya udah dibuka lagi sama mereka. Gue cuma bisa chat di general chatnya, tapi di komunitas Indonesianya gue nggak bisa. Terus gue untuk tahu level gue juga nggak bisa. Terus akhirnya kayak gue ngomong kan di general chatnya, gue tanya gimana cara untuk ngecek level gitu kan. Terus ada yang notice gitu. Terus gue nggak tahu kayak moderatornya atau siapanya dia tuh notice gue. Tapi warna namanya udah kuning. Terus akhirnya kayak ditolongin kan sama dia, dan setelah akhirnya gue baru bisa chat lagi di mana-mana gitu. Apa? Tapi kan lu nggak voting anjir, nggak apa ya? Aneh deh. Tapi lo harus tahu di komunitas Indonesia tuh gimana gitu. Mungkin karena itu gitu. Kayak mereka tuh semua akhirnya chatnya panjang-panjang karena dari situ ada yang ngasih tahu kalau misalnya chat kalian mungkin panjang, ntar expect-nya bakalan tinggi gitu kan. Terus akhirnya mereka semua langsung kayak chat yang panjang gitu, dan mungkin dikira spam atau apa kayak gitulah. Padahal itu kayak entah mereka ngetik atau gimana ya, gue nggak tahu. Dan gue juga ngetik panjang ngebales chatnya mereka gitu loh. Mungkin karena itu. Kayak ini kayak gini nih, kayak nanti lo tinggal react aja terus buka tasnya. Sih. Kayak lo misalnya lo capek ngobrol sama orang luar gitu kan, lo mau memperbesar networking lo, ya lo tinggal ngobrol aja sih. By the way, gua mau sharing aja sih. Gua tuh waktu itu mau beli rumah kan, dapat dari ini juga, dari NFT. Rumah, dia mau beli apartemen gitu. Rumah apa tanah ya, gue lupa. Bentar, gitu tanah, rumah atau apartemen. Dia bareng-bareng sama gue juga grinding di sini. Bukan di sini, maksudnya NFT. Baru 5 bulan yang lalu apa ya. Terus dia udah beli itu. Dan dari networking ini, dia dapat notaris, terus kayak harga notaris tuh FYI, ada yang ngeset persentase, ada yang ngeset fixed price. Jadi kalau misalnya persentase semakin mahal, bisa harga tanahnya 2M gitu kan. Lo dia ngasih harga notarisnya 1%, ya lo kan mati gitu kan ya, lumayan mahal gitu. Kalau bisa dia dapat harga notaris murah kayak fixed price gitu deh, setahu gue kayak di bawah 10 juta, which is gokil sih di harga kayak gitu. Jadi intinya kan di sini tuh bukan cuma lo bisa dapetin cuan, lo di sini networking, memperbesar networking. Tuh. Ya, gue setuju sih dengan dia. Ya katanya gue di sharing sama Asia ketemu gimana orang Rusia ya? Ya, orang Rusia tuh dan mau diajak nikah ya? Gimana sih? Gue gak ngerti dah, pokoknya kayak gitu. Coba tahu ya kan, mau cari sugar daddy NFT dari sini. Oke. Sih naikin followers Instagram kalau gue bilang. Oh iya, ngomongin itu, ini nanti kita sharing, kita join-joinan ini kali ya, join-joinan Instagram sama Twitter supaya, dan kalau misalnya, Twitter sama Instagram wajib ya, jadi kayak lu bikin aja gitu supaya nanti kalau misalnya ada giveaway gitu yang lewat Instagram atau lewat Twitter, ya lebih mempermudah kalian aja bisa dapetin whitelist itu sih. Oke. Gimana? Ya, saran gue sih kayak yang Ilham bilang, soalnya waktu itu di Moody App tuh pernah ada yang dia baru level 1 tapi dia udah dapet WL karena katanya giveaway dari Instagram. Jadi kalau emang kalian males, ya udah lewat jalur Instagram, Twitter, atau invite orang kalau emang misalnya ada jalur itu gitu. Yes. Ini gue bikin ini share project others. Kalau misalnya lo mau cari-cari di Twitter kayak project-project gitu, boleh juga langsung di-sharing di sini. Di-sharing tuh mesti di-sharing gitu kan. Gini sih. Oh, by the way, gue habis ini. Jadi gue mau sharing aja. Tadi gue habis airin ini, ada airdrop gitu, airdrop SOS. Maaf. Ya. Itu saya kan dapat yang dari Mode AP, yang Instagram, yang semalam. Apa? Itu gimana kelanjutannya? Iya, dapat yang giveaway dari Instagram.
Coba bentar gue cek. Itu coba lihat di yang post baru mode AP yang join the waitlist. Mana nih? Nama saya ada, nama Instagram saya di situ. Yang mana? Oh, ini. Bukan, ini bukan. Itu aja tuh, ikutin langkahnya, send me a DM on Discord. Atau enggak lo tinggal bikin apa namanya? Bikin tiket di sini nih, ada tiket. Oke? Biasanya paling cepat lewat tiket sih. Langsung dibalas-balasin gitu. Paham nggak? Halo? Yuk. Jawab nggak tadi? Belum. Soalnya baru ngeliat juga barusan postnya. Di ini aja langsung di-add orangnya atau enggak bikin tiket aja. Tiket itu ada di Moody App, di bawah kan ada create a ticket. Langsung create aja. Nanti bakal muncul channel baru, terus lo tinggal jelasin aja gue menang dari Instagram. Nanti kalau misalnya udah, lo bakal dapet bakal dapet whitelist access, jadi namanya berubah gitu, jadi warna hijau terang gitu. Ya, kalau di mode AP jadi. Jadi Oh, baru level 4 kayaknya kalau nggak salah semalam. Nah, penting nggak usah udah ya udah lu udah dapat whitelist, nggak usah dipeduliin. Maksud gue nggak the next project aja, cari aja yang kayak lo mau yang mana gitu, bebas. Cara nggak ada kecuali ya kalau ada syarat levelnya baru gitu. Mending dapat whitelist sih. Nanti kan pasti bakal kebuka cara enter wallet dan lain sebagainya. Jadi tinggal masukin wallet address-nya gue aja. Gitu. Ntar baru ngasih kabar. Iya. Saya baru lihat pengumumannya juga barusan. Apa? Baru lihat pengumumannya. Udah apa? Yang langsung bikin tiket aja. Langsung bikin tiket, terus habis itu kasih tau aja lo menang lewat Instagram. Di Moody App, terus di channel paling bawah tuh ada support kan, ada kategori support, terus tinggal create a ticket. Ada lagi ya? Ada pertanyaan lagi ya? Hari ini ada yang mau green bareng nggak? Kita sinyal. Sinyal aku. Oke. Halo? Jadi ya apa? Lu ngomong apa? Ya, hilang. Kok nge-lag ya? Apa gimana sih? Halo, Sergo masuk nggak sih? Sinyalnya hilang-hilangan. Ini nebeng hotspot, HP-nya dipakai. Masih di kampung soalnya, belum pulang lagi ke Tangerang. Ya deh, santai. Iya, dari tanggal 12 masih di kampung, belum balik ke Tangerang. Oke, saya bisa, santai. Makanya agak jarang grinding juga, agak susah sih jaringannya. Emang hoki aja kan, hoki lewat Instagram. Ya gitu sih kalau misalnya lo. Tapi saran gue, lo lewat apa namanya? Lewat aktivitas aja sih, supaya lo bisa dapat networking juga. Jadi kayak lo benar-benar enjoy aja gitu di sini, bukan istilahnya bukan apa ya, terpaksa gitu, lo beneran di sini cuma buat duitnya. Di sini tuh benar-benar lo explore diri lu sendiri lah gitu. Oke. Ya? Oke. Hari ini ada ngobrol gak di salah satu server itu? Ajak gue dong. Langsung di Bunverse. Ntar. Biar ada temen tektokan nih. Yap, era NFT kayaknya lo udah pada deket banget kan, udah pada dikit lagi ini. Animoon wajib nggak sih? Maksudnya worth it nggak sih dikejar PL-nya? Kayaknya worth it deh.
soalnya dia tuh sampai Pixelmon, terus gue udah docs juga deh, udah docs kan ya, kayak timnya tuh udah mereka udah nunjukin mereka orang-orangnya nggak sih? Coba aja sih. Dari semua server yang udah lo share, lo udah dapet WL di mana aja, Ham? Di Moody Ape lewat invite. Apa lagi ya? Ya, Moody Ape. Oke. Ada nggak? Udah sih, itu aja. Ada pertanyaan lagi nih, gue tutup ya. 1 menit lagi deh, 1 menit. 20 detik. Semoga kita kayak gini deh, dapat floor-nya yang kayak bener-bener lumayan gitu. Banyak amazing. Oke. Komunitasnya di Discord doang adanya. Komunitasnya di Discord doang. Di Kayaknya FB, ada juga apa? di FB ada nggak? Ada. Setahu gue ada juga yang kayak dia punya komunitas sendiri gitu di Instagram, di Facebook. Dan kebanyakan orang tuh dapat projectnya juga bukan cuma dari Discord gitu, dapat juga dari Instagram, dapat juga dari Twitter. Banyakan Twitter sih biasanya, banyakan Twitter. Ya nggak Bang Azal? Ini gue kayak dapat Dino Babies dari lo dah Bang, kemarin sempat lo sharing gitu kayak apa namanya? Gue nyari tahu gitu kayak dia kan kayak terbatas gitu invite-nya, terus kayak langsung di lock komunitasnya, dikunci. Oh, beruntung aja waktu itu masuk, terus gue bisa dapat apa sih, gue dapat ya segini lah, masa kemarin tuh modalnya 0,05 ya. Iya. Sebenarnya ada, sebenarnya gue bakal kayak gitu, tapi gue masih malu-malu kucing, ya kan? Jadi gue nggak berani apa ya, istilahnya melikuidasikan liquid gue gitu. Bukan long term holder sih. Tapi kalau Ngefeknya misalnya tuh dulu punya apa? bedanya di hold sama enggak tuh apa sih? Maksud gua efek ke depannya gitu. Itu topik yang lain sih, topik trading. Kayak lu trading gitu, lu berspekulasi kayak contohnya gini. Jadi ada namanya arbitrage trading gitu. Arbitrage trading itu adalah di mana lu paham kapan harganya bakal naik. Kayak misalnya gini. Contoh, let's say project ini misalnya. Nah, ini dulu nih. Jadi ada 2 fase kan, ada free sale sama public, ya kan? Free sale itu harganya 0,1 misalnya, terus publiknya 0,15. Berarti kan ekspektasinya kalau misalnya nggak ada orang yang ekspektasinya kalau lo mau tahan sampai public sale, berarti kan lo bisa jual di harga 0,15 ya kan? Ya lebih murah, maksudnya atau lo jual di harga 0,14 gitu. Itu kan dekat-dekat sama harga publik.
dan lu bisa dapat, dan orang-orang bisa dapat lebih dulu gitu. Arbitrage trading tuh di mana lu jual harganya mirip-mirip sama harga publiknya gitu. Tapi nggak semua project itu bisa sampai harga publik di waktu yang sama, maksudnya di hari yang sama atau menit-menit jam sama gitu. Kayak misalnya 0,1 terus ada juga yang jualnya malah marketnya dijual di harga 0,12. Ini kan rugi, maksudnya bukan rugi sih, maksudnya kayak lu gimana ya, istilahnya kayak liquid lu tuh ketahan gitu loh. Jadi nanti takutnya tuh project-nya ada ternyata pukul kan, dan lu nggak bisa secure liquid lo, ya lu bakal loss gitu. Itu sih kurang lebih. Ada juga kalau misalnya mau main jangka panjang, ya kalau misalnya percaya gitu ya sama project-nya, tapi gue di sini bukan untuk itu, honestly. Soalnya temen gue di sini juga, dia udah ikut project, dia tipenya kayak long term gitu, dia udah apa ya, 50.000 nggak salah. Terus kayak bener-bener karena masuk project nggak jelas, terus kayak dia bodo amat, akhirnya ya udah gitu, jadi tergeletak akunnya, dan banyak project yang kayak akhirnya jauh dari harga mintingnya, kayak misalnya 0,1 dijual harga marketnya paling murah itu 0,0 sekian gitu kan. Jadi gue nggak mau risk itunya gitu, paham nggak? Dan kalau misalnya langsung dijual kan liquidnya langsung cair dan kalian bisa langsung dapat duitnya gitu. Ini tuh bullish banget, maksud gue bullish tuh apa ya istilahnya, kayak benar-benar kayak lu nggak bisa tidur dengan seberapa gedenya dunia NFT gitu sih. Gak bisa tidur. Itu over exaggerate sih, maksud gue ya ini gede banget. Pun gue yang dulu kena hack anjing, bukan kena hack, jadi gue waktu itu tuh kena malware. Juga mau cerita dikit. Jadi waktu itu adik gue download aplikasi apa gitu, kayak game deh. Terus kayak game itu ada bawaan hacknya, bawaan malwarenya. Dan itu ngambil semua isi wallet gue, terus langsung dijualin gitulah. Sedih kan. Jadi kayak gue hilang ratusan juta lah. Usage. Oke. Lagi nggak? Gue nggak mau. Skip. Gue dapet kemarin, oh ya, ini project, ini gue jadi moderator ya di sini. Udah jadi moderator ini nih, terus semuanya pada cabut, ownernya nanti. Mereka udah cool anjing. Padahal itu bagus banget artnya, terus kayak bener-bener kayak metaverse gitu kan. Mereka sold out juga. Tuh udah nggak ada lagi yang udah nggak aktif lagi. Gak ada yang tahu. Sumpah gak ada yang tahu. Ini tuh ya udahlah, kayak NFT tuh antara you go big or you go home. Ada. Aduh, mana ya project-nya? Ada lagi. Jadi kayak tiba-tiba Discord-nya tuh jadi tanda tanya gitu dah. Kayak gini kan misalnya ini tulisannya kayak misalnya Rex amounts gitu kan. Terus berubah jadi tanda tanya gitu, nggak ada isinya sama sekali. Itu ya gue nggak mau risk di situ sih. Tapi gue masih nyari yang kayak blue chip gitu loh, yang NFT yang benar-benar blue chip yang kayak bisa di hold lama.
Contohnya kayak ini RTFKT terus SNY City, tapi mahal banget. Belum ada liquidnya. Maksud gue kalau misalnya gue beli ya ntar nggak ada ini dong, nggak ada modal untuk selanjutnya dong. Itu sih. Oke. Terus dulu nih. Masih mau lama-lamaan nggak? Mau nanya. Ya, kenapa? Mau nanya dong, itu gas itu fungsinya buat apa ya? Gas fee. Ya, gas fee biaya. Oke. Bentar ya. Dari teruskan aja deh. Oke. Jadi gini. Ini kemarin gua jual apa namanya? Eta Island. Kan di harga 0,2349. Biaya transaksi. Biaya transaksi itu berdasarkan networknya. Kayak misalnya kalau Ethereum itu mahal karena harga Ethereum-nya udah 4.000 kan. Solana murah karena harganya masih 180 sekarang atau 200-an, gue lupa. Jadi gasnya itu dipakai buat transaksi antar di dalam networknya itu. Kayak misalnya lu mau transaksi, mau jual barang itu antara lu atau dianya harus bayar gas fee-nya tergantung pakai yang mana. Kayak misalnya gini nih, gas fee untuk beli ini itu kan harus bayar transaksi lewat networknya. Jadi biaya transaksinya itu kayak tadi misalnya nih harga $30. Tapi ini tuh beda-beda gas fee itu. Gas fee itu ada yang kayak untuk minting. Minting itu kayak lu beli langsung dari null address. Null address tuh terus itu kayak gini nih. Jadi lu minting langsung dari yang punya ininya, yang punya projectnya gitu. Kan lo beli kalau beli sama orang juga kena ini transaction fee atau gas fee. Harganya ya segini nih kurang lebih. Gas fee 82 gue. Atau $62. Terus kalau misalnya lu baru kayak lu bayar kayak lu transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri, bayangin lu bayar $62. Gimana dah? Gila nggak sih? Kayak gitu. Jadi dan gas fee itu berubah-berubah apa namanya? Tergantung seberapa sibuknya networknya gitu. Kayak misalnya gini. Nih, jadi di sini ada gas tracker kan. Semakin sibuk, semakin banyak orang transaksi, gas fee ini bakal naik. Berarti nanti ya lu untuk bisa transaksi satu sama lain lebih mahal gitu. Sampai kemarin tuh nggak usah bisa sampai kemarin itu ada Adidas NFT. Itu whale game sih, maksudnya kayak orang-orang pada bikin gas fee-nya gede banget, kayak $1.000 membuat biaya transfer gitu, transfer bank. Tapi ya akhirnya dijual harganya kayak 4 kali lipatnya apa setahu gue. Gitu. Ya. Susah, lu harus masuk ke activity tuh. Maksudnya activity tuh misalnya kayak lagi hot gitu ya pentingnya. Biasanya gini nih, ya gue cek dulu. Lupa lagi apa namanya. Kita lihat dari ranking. Misalnya yang lagi hot-hotnya itu
Ini Cyber Factory 2. Gini ngejawab nggak sih? Harusnya kan aktivitas, dilihat dari aktivitasnya. Tiba-tiba orang-orang pada beli. Ini maksudnya. Ya, yang lagi hype hari ini gitu kan. Lagi hype hari ini adalah ini. Orang pada beli dari project dihindarin itu kayak gini, kayak misalnya kemarin Setia sama siapa, Chandra masuk ke Ponzi ini ya, Ponzi apa, itu. Ponzi itu dari namanya aja udah Ponzi ya kan. Semakin banyak orang semakin cuan ya kan. Maksudnya lu ngambil cuan dari mereka. Pertama dari namanya, terus yang kedua tuh, ini maksudnya kalau untuk long term berarti ya, long term tuh red flag-nya adalah nggak ada pergerakan dari Discord-nya. Maksudnya ada pergerakan tuh kayak mati aja gitu, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngejaga juga, atau enggak gini. Atau enggak bener-bener ada tapi full bot. Full bot tuh maksudnya kayak ngobrolnya tuh kita lihat ini. Kayak gini nih. Orang pada nge-spam LJF, let's fucking go gitu kan, LFG. Kalau misalnya udah full yang kayak gini tuh biasanya red flag banget. Soalnya ini biasanya orang-orang kayak gini buat ngedumping gitu lah. Ngedumping tuh apa ya istilahnya, kayak itu bakal nyangkut lah gitu. Nyangkut atau enggak loss. Tapi ini kayak ini enggak botnya. Kalau misalnya orang-orang pada nge-spam LFG terus kayak can make it, will gonna make it dan lain sebagainya itu red flag. Udah, coba. Tapi gitu sih. Hal yang dihindari kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu mau cari tahu lanjut banyak itu kayaknya itu nggak perlu karena nggak perlu, soalnya kayak lu cuma perlu dapetin notice-nya kan. Nggak perlu sampai tahu project-project-nya. Oke. Berarti yang gas itu ibaratnya kayak pajak gitu ya? Apa beda? Ya, pajak sama transaksi, biaya transaksi. Sama-sama gas, setahu gue. Gas fee, transaction fee itu sama-sama gas, setahu gue. Bilang kok Dan gue lupa ngejelasin. Kalau misalnya ngejual sesuatu di OpenSea itu ada biaya, ada pajaknya. Pajaknya itu ya itulah transaction fee tadi. Pajaknya itu kalau dari OpenSea 2,5%. Aku lupa. 2,5% dari OpenSea-nya, sama tergantung royalti dari project-nya. Biasanya rata-rata project itu minta 10% dari biaya transaksi. Jadi total kena pajak 12,5%. Jadi kalau misalnya beli nih 0,1, terus jual di 0,1, ya jauh, ya jelas rugi dong, kayak itu nggak nutup biaya mintingnya, sama nggak nutup biaya transaksinya, nggak nutup biaya pajaknya. Oke. SV mana sih trackernya? Kayak gini nih, $55, $48, $4. Biasanya kalau misalnya lu nggak punya gas fee itu, kayak misalnya lu mau beli nih, misalnya harganya $200, tapi ternyata networknya lagi busy banget.
Sementara harga gas fee-nya itu misalnya harga gas fee waktu itu tuh lu beli ya, misal lu beli nih harga $20 gitu. Minting deh, taruh minting. Kan minting itu terbatas ya jumlah supply-nya terbatas. Kalau misalnya kayak saya taruh 100 lah batas supply-nya. Gas fee-nya itu waktu itu lu pencet di harga $40 misalnya. Tapi ternyata orang-orang pada beli. Itu kan cepet-cepetan kan. Jadi harga network-nya naik, mereka pada ngebalap lu duluan gitu. Soalnya mereka bisa bayar gas lebih mahal. Mereka bisa bayar transaksi yang lebih mahal daripada lo. Ketika hal itu terjadi, yang terjadi adalah transaksi lo bakal reverted atau di cancel. Terus lu harus bayar uang transaksinya itu. Jadi lu hilang di gas dan lu nggak dapet apa-apa. Jadi makanya harus secure at least 0,05 lah kurang lebih untuk biaya transaksi yang pre-sale ya. Kalau untuk yang publik itu, waduh itu udah permainan paus, permainan mahal-mahal. Kayak orang-orang pada nyediain $1.000, $2.000, $4.000 cuma untuk gasnya. Kayak misalnya harga NFT-nya itu 0,1, gas fee-nya mereka nyediain 0,2. Segila itu sih. Kalau misalnya project-nya hype banget ya, publiknya tuh pada demand-nya tinggi. Gitu. Kayak kemarin gue ada juga deh. Gue kena deh. Gue kemarin mau minting. Mana ya? Adidas. Gue mau beli Adidas itu harganya itu 0,4 kan. Gue mau beli 2. Mau beli 2 itu harganya 0,2 satunya. Nah, jadi 2 0,4, gas fee-nya itu $250. Karena orang-orang pada beli di harga, orang-orang pada naruh gas fee-nya tuh ribuan apa ya, $1.000, $2.000. Gue dapet gue hilang $260, which is shit. But the end of the day ya ginilah, big or go home. Itu sih anjing sih. Iya, waktu itu gue mau minting ya, pixelnya harganya 0,2. Transaksinya gue naruh gasnya cuma ini, gue naruh gasnya tuh maksimum lagi, gue naruh gasnya anjing gak sih, gue naruh maksimum. Enggak, waktu itu tuh gini, waktu itu tuh gue beli, ada, waktu itu ada, yang kayak gini nih, nanti kayak pre-sale mint, nanti kalau misalnya whitelist, metodenya adalah pre-sale mint. Udah di-secure lah kurang lebih, udah di-secure, terus kayak kita bisa beli kapan aja kita pengenin. Misalnya harga SW-nya tuh lebih murah gitu, atau ya kalau misalnya di set, misalnya gini ya, di setnya 24 jam gitu untuk. Jadi kita bisa tunggu aja nanti gasnya rendah, tunggu networknya nggak sibuk. Nggak sibuk kita bisa minting. Waktu itu harga seharian itu $200 gas fee, nungguin sampai $10, akhirnya kebeli. Itu. Gak sih anjing. keluar berapa ya? 3 juta ya? 3 sekian juta. Cuma buat biaya transaksi. Dapat. Soalnya orang-orang pada bikin gue-nya tuh 3 juta apa. Gue-nya bikin maksimum banget. Kayak bikin enak jidat mereka lah. Seenak mereka yang punya duit. Kayak bikin gasnya 1.000 apa 2.000 gitu.
Pun kalau misalnya lo beli harga 1.000 itu juga kita lihat ya Adidas. By the way ini blockchain itu orang bilang kayak secure dan lain sebagainya, tapi FYI semua yang ada di blockchain itu bisa di-track gerakannya. Kayak dia nih anjing, the fuck is this? Soalnya ada juga gue ini nggak tahu nih permainan jelas nih, gue nggak ngerti kenapa dibayar. Gue tahu tapi kayak itu pakai bot, bukan pakai bot sih, pakai program gitu di mana lo kayak bisa minting langsung dari API-nya. Ada website yang punya yang pakai API atau ada background, pokoknya itu HTML atau JavaScript-nya itu ada di websitenya. Ada juga yang pure di blockchain. Nah ini orang ini dia pakai program yang bisa ngakses API-nya terus bisa langsung nge-minting dari kontraknya. Dia bisa bayar harga murah. Oh nih, ini contohnya. Kayak dia mau minting deh, dia mau minting banyak, dia mau minting berapa ya jumlahnya? Ini 10 deh, 9 gitu. Dia mau minting banyak, terus di cancel. Ini kalau misalnya masuk ke minting itu kalian nggak usah dipikirin banget. Soalnya ya it's responsibility-nya gue. Gak perlu dapetin whitelist-nya, sudah. Gue berusaha untuk bisa dapetin cuan besar-besarnya, jadi kayak gue maksimalin gas fee-nya tuh paling rendah gitu loh. Benzema. Yang gue tangkap tuh gini sih, kayak ini namanya Genesis. Bener gak sih? Genesis. Ini by the way banyak project fork gitu. Nggak ketemu gue. Nih, gue nggak mungkin nih semuanya ngejawab. Jadi kayak Genesis Hype ini ada Genesis yang bisa ngasih akses untuk beli di whitelist atau bisa beli nge-secure jumlah yang lo mau beli nanti. Kayak misalnya contoh let's say Genesis Hype ini bisa ngasih akses untuk lo beli 5 Hype NFT gitu. Contohnya. Jadi nanti misalnya orang beli Genesis Hype. Jadi nanti lo bakal dikasih akses untuk beli 5 NFT dari Hype gitu. Jawab nggak Bang, kira-kira Bang? Gue nggak semua project kayak gitu, soalnya gini, logikanya ada banyak liquid, jadi makin banyak supply kan. Ya nggak sih? Kan orang-orang pada minting nih, lu minting bareng orang-orang kan.
supply jadi banyak. Orang-orang pada undercut satu sama lainnya gitu. Orang-orang pada jual lebih rendah. Orang-orang jual lebih rendah daripada lo. At the end of the day, lo bisa apa namanya? Lo bisa istilahnya lo nggak bakal bisa balikin modal tuh gitu dengan cara lo beli Genesis Hype ini sih. Ya, not recommended kalau misalnya liquidnya terbatas. Gitu. Ini banget cuy. Ada harga 100.000 anjing. $1,000. Genesis Hype. Ada lagi ya? Ada lagi ya? Kalau nggak ada, gue akhirin aja nih ya. Jam 9 lebih. Gue nunggu. Gue sum up lagi. Gue apa namanya? Gue konklusiin. Intinya adalah dapatin whitelist itu dengan cara bagaimanapun. Dari projectnya kalau bisa project gue aja. Udah background check lah intinya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau coba kalau misalnya lo mau coba cari project sendiri, cari langsung taruh di share project others gitu. Jadi kalau misalnya dapat whitelist di sana dan ternyata marketnya bagus ya di minting. Udah. Oke. Kalau nggak ada, enjoy the ride. Gue mau saran aja, enjoy the ride. Terus kayak istilahnya emang ini tuh banyak duitnya dari sini, tapi kalau misalnya cuma di sini untuk duitnya, I don't think you will get the best out of it gitu sih gue. Jadi lu vibing, lu ngobrol, tapi lu benar-benar dapat sesuatu dari mereka gitu loh. Dapat istilahnya dapat networkingnya mereka lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada gue tutup ya. Kan? Terima kasih semuanya. Semoga kita di sini bareng-bareng. Semoga di sini dapat teman banyak dan y'all gonna make it. Anjay. Shit banget. Ya, makasih semuanya. Selamat malam. Ya, thank you. Thank you. Thank you, sehat semua buat kalian. Bye. Lu tadi mau ngomong Lang? Apa Lang? Hah? Mau ngomong? Ngomong apa? Gak tahu, tadi kayaknya lu ngomong. Udah gue ngomong. Ya udah. Lo main ini juga nggak? Lo main trading juga? Dulu gue main. Dulu gue aktif banget di Binance. Futures kan. Terus Reksa juga aktif agak? apa? Reksa juga main? Lama sih. Apa tuh? Reksadana. Reksadana kan kecil banget anjir. Iya makanya. Ada gue. Lama lagi. Tapi gue nggak, itu cuannya lama terus kayak kecil gitu kan. Maksudnya kayak low risk, low return. Ya. Low return. Gue adik gue daripada adik gue ada kesini sama teman-temannya minum anjing, gue banget nggak jelas. Tadi gue diajak tapi we here for the grind boys, for the grind. Gimana Bang Ezo, lu ini percaya sama Dana Babies? Lu percaya sama dia?
Skip deh. Gue nggak berani untuk hold lama-lama. Soalnya ya bisa disetting juga. Ya. Bentar. Duluan gua. Bang. Bahasin proyeknya. Ya, thank you. Thank you. Bang, Bora. Deb. Lu gak ngajakin Prisil. Udah, coba juga Bang ya. Makasih banyak ya Deborah. Masuk. Yuk, Assalamualaikum.